iya. Senenganku rek iki. Gak cuma cangkruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konco-konco Jawa Timur ketemu maneh karo wong ganteng sak Jawa Timur. Neng acara gak cuma cangkruan, gare cerdas berkualitas. Lah, luar biasa. Tonton hewan korban sebelahku. Wis tak siapno. Ngono mesti. Aku iki wis bertahun-tahun iku wis korban terus. Ya, biasane kan aku korban berasa. Lah iki gak aku saiki. Korban janji manis. Enggak, tapi gak ngono. Aku iki kan setiap tahun iku juga merasakan apa ya, tonggo-tonggoku kan ya ono sing kekurangan. Oh. Ono sing kekurangan gizi ngono maksudnya sampai akhirnya anakku stunting. Lah kira-kira hewan korban iki kok iso ta? Bagi ning gone sing memang keluarga membutuhkan terdampak stunting. Iya, gizi buruknya itu biar ya setahun pisan kan oleh daging kurban sing enak gratis. Iya. Ngono. Daging buruk ono oleh nang aku. Ya kok iso sih. Ya aku kan dagingnya. Iya. Terus ya opo ngene. Makane kanca-kanca Jawa Timur iki arep bahas iku dah. Oh iki kate bahas iku. Ya apa daging korban iki engko iso mengatasi dampak stunting. Oke, ya bener. Sumama hewan kurbani lemu kok awakmu. Berarti kan bagine akeh akhirnya. Iya. Ya aku korban janji manis maneh wisan. Kanca-kanca Jawa Timur wah luar biasa iki tak tekakno manfaat daging korban untuk penanganan stunting di Jawa Timur. Nah, narasumbernya luar biasa ya iki dampak stunting kacamataan sih. Oke. Yes. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur Ibu Dr. Anda Maria Ernawati MM. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Wah tambah ayu. Apa salah kacamata enggak ya? Iya. Pancen ibu yang mau ngkok wah ayu ta. Pancene nganu manglingi. Oh iya manglingi. Aku yo pangling karo awakmu. Oh ya, Allah makasih loh. Oh ya enggak, pangling, aku tambah mengending. Ini yang mewakili Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Bapak Dr. Hewan Iswahyudi Kabid Kesehatan Hewan Pejabat Otoritas Veteranier Prof Jatim Disnak. Pak, selamat datang Pak. Selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dokter paling sakti. Loh kok iso sakti? Nek aku suntik, iku jarene dhek kok sakit apa ngono. Iki hewan gurungan lagi teko langsung disuntik. Jarene kamu pasti sakit. Oke, Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Dr. Warisah Sukarya, Bu. Selamat datang, Bu. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Iki nanti nek bagi-bagi hewan korban aku tak nang omahe Ibu. Lho ya aku ya ta. Iya. Mari kene aku yang bagi perasaanku itu apa enggak. Sebelahnya adalah ahli gizi Universitas Muhammadiyah Surabaya, Mbak Tri Kurniawati SG MKes. SGZ MKes. Iya. Iki gara-gara kacamata sik gurung akhir iki macene ya apa maneh. Korban sudah ya toh? Kanca-kanca, mari ngene bakalan ngerti. Ya apa sih kualitas daging korban yang cukup untuk penanganan stunting di Jawa Timur. Ojo pindah channel, ojo angon wedhus, angon sapi. Nonton wedhus mek sapi pinggir dalan wis akeh. Arek-arek iku, mbok yo wedhuse iki dilepokno kandang, malah ditingke kon parkir. Gak cuma cangkruan. Kanca-kanca Jawa Timur ketemu maneh karo Cak Monyong nang acara Gak Cuma Cangkruan. Gare ngerti wedhuse saiki arepe meteng apa enggak. Saya kepada langsung ini Dokter Hewan Iswahyudi. Pak, ngomong-ngomong wedhus itu nek semua lara untu ngomong apa gak ya? Tapi pertanyaannya bukan itu, Pak. Ini kita ngomong situasi menjelang Idul Korban ini, Pak. Jadi hewan yang betul-betul siap dan juga mungkin sudah ada data dari pemerintah Provinsi Jawa Timur yang bisa dikonsumsi, apalagi kita juga iki iso ada hewan korban ini iso mencegah atau penanganan stunting. Gimana, Pak? Baik, Cak. Jadi kalau kita bicara terkait dengan hewan korban, alhamdulillah Jawa Timur ini sentranya ternak korban. Jadi ada sapi, kambing, domba, semuanya ada di Jawa Timur dan kambing, domba, sapi. Kerbau nggak ikut ya? Kerbau bisa. Oh, oke. Tapi dalam pengalaman praktek hewan korban
yang paling banyak itu ya sapi, kambing, domba. Kerbau tiap tahunnya di bawah 200 kalau pemotongan. Jadi prinsipnya ternak kurban di Jawa Timur kondisinya aman, kemudian jumlahnya sangat cukup, bahkan surplus, dan kita juga berkontribusi secara nasional. Kita ngirim ternak kurban kita ke wilayah DKI dan sekitarnya. Oh, kalau boleh tahu itu berapa jumlah yang dikirim keluar atau sisanya itu yang untuk Indah dan kawan-kawan? Ini jadi nggak apa-apa, sobuntut toh, nggak apa-apa, sobuntut itu. Jadi total populasi sapi potong di Jawa Timur untuk korban ya? Total populasinya ada 4,9 juta. 4,9 juta. Sapi kabeh? Iya, setara dengan 27% total populasi sapi di Indonesia. Nah, kemudian kalau kita lihat sapi jantan, sapi yang siap potong itu ada sekitar 1 juta ekor. Jadi kalau kebutuhan hanya untuk korban sekitar 56 sampai 60 ribu per tahun, tiap kali ada korban artinya kita masih surplus. Tapi itu sehat semua, tidak kena penyakit LCD itu. Ini penyakit LCD ya. Di Indonesia. Itu Pak LSD aku ngerti. Pak Iswayudi kok gak dijak guyon penyakit LCD kok gak ditangkap. Penyakit ya, jadi memang ada gangguan terkait dengan beberapa penyakit. Kita ketahui tahun kemarin kita ada penyakit mulut dan kuku atau PMK. Alhamdulillah Jawa Timur sudah bisa mengendalikan. Penyakit PMK di Jawa Timur sudah terkendali. Tinggal proses menuju ke pembebasan. Nah, tapi kita juga ada disrupsi lagi, ada penyakit lato-lato kalau bahasa desanya itu. Lato-lato. Kok bareng sih? Jadi penyakit lato-lato ini kalau bahasa asingnya penyakit lumpy skin disease atau kalau bahasa Indonesianya penyakit cacar sapi. Tapi orang desa kalau dikasih tahu LSD nggak ngerti, ngertinya LCD. Iya. Bahkan dikenalnya lato-lato. Karena cirinya itu kayak cacar, jadi mendol-mendol di seluruh tubuh, kemudian kalau sudah pecah ya persis cacar. Bendol-bendol. Ya, mendol-mendol. Kayak kukulen itu saja. Kayak kukulen tapi di seluruh tubuhnya sapi. Nah, alhamdulillah Jawa Timur walaupun ada kasus LSD tetapi tidak semasif PMK. Masih bisa dikendalikan, diobati, dan akhirnya ternak kurban yang disiapkan untuk Jawa Timur insya Allah semuanya dalam kondisi sehat. Karena sudah divaksin PMK dan juga divaksin LSD atau lato-lato. Pak, itu jumlahnya yang bisa dikonsumsi untuk Jawa Timur ketersediaannya, kalau tadi kan lebih ya, itu yang iki ojo dibelah kene kabeh, maksudnya ini untuk luar, untuk masyarakat luar. Jadi terkait dengan karena total stok di Jawa Timur ada sapi, kambing, domba, dan kerbau itu kita ada 1,7 juta yang siap potong ketersediaan. Nah, kebutuhan dari sehat tahun siap potong dan sehat. Dan kemudian kebutuhan pada tahun 2022 Idul Kurban yang lalu itu hanya sekitar 256.000. Kenapa kok begitu, Pak? Nah, kemarin kan karena penyakit itu. Nah, kita prediksi tahun ini naik antara 5,5 sampai 6%. Berarti itu kebutuhan cuma 305.000 totalnya. Artinya di samping untuk korban, untuk kebutuhan harian di Jawa Timur pasti kita masih surplus. Sehingga kita berkomitmen Jawa Timur ini bagian daripada Indonesia. Kita harus berkontribusi secara nasional. Ada kemungkinan nanti sumpama sebelum saya ke BKKBN ini, daging yang begitu itu jumlah untuk protein hewan itu memang sudah sangat layak lah untuk masyarakat. Ya, jadi pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Peternakan sudah menyiapkan tenaga kesehatan hewan untuk memeriksa ternak kurban. Jadi ada pemeriksaan namanya antemortem atau pemeriksaan sebelum ternak dipotong. Antemortem. Jadi kita siapkan ada dokter hewan, ada paramedik kesehatan hewan dari pemerintah maupun kerjasama dengan organisasi profesi. Ada perhimpunan dokter hewan, ada fakultas kedokteran hewan. Semua kita ajak bersama-sama membantu pemerintah melakukan pemeriksaan ternak yang mau dipotong. Di lapak-lapak akan kita datangi semua, kita pastikan ternak yang di lapak semuanya dalam kondisi sehat. Aduh, luar biasa tepuk tangan ya. Wah, luar biasa. Aku biyen yo arep melok iku perkumpulan dokter hewan. Dokter hewan sono hewan iki tendang. Saya Ibu ngene, Ibu Maria iki. Gimana, Bu? Untuk memastikan bahwa daging nanti yang dikasihkan ke masyarakat sebagai orang-orang yang berhak mendapatkan
daging kurban itu juga akan diperiksa post mortem. Diperiksa setelah dipotong. Dilihat dagingnya normal apa enggak, jeroannya normal apa enggak. Kalau semuanya normal baru boleh diedarkan. Jadi pasti ada jaminan sebelum dan post mortem dan apa tadi? Antemortem dan post mortem. Wingi ono sapi loro ati, ya jeroane loro kabeh. Saya langsung ke Bu Maria ini. Bu Maria, bagaimana jumlah penderita anak stunting Jawa Timur ini? Karena kita mau menyatukan nih, kalau jumlahnya banyak, hewan korban yang banyak, yang sakit hati nggak anu ya begitu. Iya, kalau jumlah itu kita mengacu kepada surveinya SSGI saja. Jadi di SSGI itu survei status gizi Indonesia bahwa di Jawa Timur ini di tahun 2022 kemarin ini sudah 19,2%. 19,2%. Nah ini sudah turun dari tahun sebelumnya yang sudah 23,5. Jadi kita sudah turun. Nah mudah-mudahan nanti targetnya akan turun lagi menjadi 14% di tahun 2024. Nah tentu saja bahwa prevalensi stunting ini kita berharap bahwa akan lebih turun lagi menjadi 14% supaya anak-anak di Jawa Timur ini ya lepas dari kasus stunting. Ya nanti perkara stunting itu kan persoalannya kurang gizi sebetulnya, kurang gizi yang kronik. Nah mungkin nanti dengan daging korban ini, nah ini bisa menjadikan satu spirit untuk masyarakat itu memberikan satu nutrisi hewani dalam rangka untuk pencegahan stunting. Namun demikian bukan berarti momentum ini selesai makan daging selesai urusan stunting, itu kan enggak, harus butuh pendampingan panjang gitu. Nah BKKBN ini dalam upaya penurunan stunting ini sudah membentuk namanya tim-tim pendamping keluarga. Banyak di se-Jawa Timur ini ada 93.729 orang yang untuk siap mendampingi keluarga-keluarga agar tidak ada stunting baru di Jawa Timur. Wilayah-wilayah mana Bu yang memang harus menjadi perhatian untuk stunting ini? Jadi kalau semua manu nanti Pak, saya telepon Pak Wahyudi kirim ke sana. Wah mantap. Iya. Jadi untuk stunting hasil SSGI yang tinggi itu di wilayah Jember, kemudian ada Bojonegoro, kemudian masih ada sedikit Lumajang, Malang dan sebagainya. Yang termasuk aku biar iya. Tekok Malang tambah. Ini saya Lumajang kok kurang aku. Disusoni makanya. Terus. Nah itu, tapi ya namanya 38 kabupaten kota ada yang tinggi dan ada yang rendah. Surabaya ini sudah luar biasa, sudah 1 digit stuntingnya 4,8. Wah, kecil sekali ya Bu ya. Saya ke Bu Arit ini. Tentang kesehatan masyarakat, ini kesehatan masyarakat ini butuh sehat ya Jani. Nah, tapi yo Pur juga sehat-sehat Bu ini. Nih, kebutuhan protein ini Bu, saya mikir bahwa protein hewani ini kan harusnya bisa mencegah ya, bisa mencegah bagaimana juga kelahiran bayi itu bisa tidak langsung wah kurus-kurus. Nah, itu gimana saya mengedukasi masyarakat juga dari Dinas Kesehatan Bu? Ya. Terima kasih, Cak Moyong. Moyong apa ya? Cak Monyong. Cak Monyong. Ya. Jadi untuk pencegahan, untuk terjadinya stunting, ini kita mulai dari masa remaja. Kemudian pada ibu hamil. Terus pada setelah bayi lahir, ini bayi sampai balita, fokusnya adalah balita usia 2 tahun ya, kita pencegahannya diupayakan seperti itu sampai nanti di usia balita yang kita intervensi seperti itu. Apa yang dibutuhkan? Jadi mulai dari remaja, dari status gizi remajanya harus kita kuatkan. Ini kita punya program untuk remaja itu pemberian tablet tambah darah. Oh, pil tambah darah? Ya, untuk remaja agar remaja kita tidak anemia seperti itu. Kemudian yang terpenting ini adalah di masa hamil, gitu ya, masa hamil. Mungkin Cak Mem tahu tentang ibu hamil yang kurang gizi, atau kita bilang ibu
hamil kek, kurang energi kronis gitu ya. Kurang gizi ya. Ya, jadi kalau kita diukur lila lengan kiri, lengan atas itu kurang dari 23 cm. Seperti itu. Itu yang menjadi fokus kita. Nah, kurus banget ya. Kurang lah ya. Ya. Inilah yang harus kita intervensi. Salah satunya adalah dengan memberikan protein. Gitu ya pada ibu hamil. Jadi walaupun hamil, protein hewani ya? Difokuskan memang ke protein hewani. Kenapa? Karena ternyata dari survei yang dilakukan oleh WHO bahwa protein hewani di Indonesia ini cakupannya baru kurang lebih 40%. Cakupannya? Iya. Jadi inilah yang menjadi tantangan kita, bagaimana nanti ke depannya protein hewani ini bisa dikonsumsi oleh sasaran utama khususnya untuk stunting ini. Jadi dari remaja sampai nanti balitanya, seperti itu. Konco-konco iki rada mengenaskan, nek sampai urusan protein hewani mek 40% niku aku mulai kecil angon wedhus sapi iku ternyata yo gak dipangan wong. Lah terus pangan sapa? Yo pangan tonggoku. Ojo pindah channel, tetep nang acara Gak Cuma Cangkruan karo cerdas berkualitas. Konco-konco Jawa Timur ketumane karo wong tuwek dah. Iyalah, cok wong ganteng terus, sakno orang-orang tertipu. Aku wis repot musuh awakmu ini. Aku langsung takut ben gak ketipu. Iki karo Mbak Tri. Mbak Tri, opo iwak yo? Daging korban yang ada di kaleng. Nah, itu apakah juga sama kualitasnya dengan yang baru dipotong, yang untuk korban itu untuk ya sekaligus untuk penanganan stunting? Baik, terima kasih. Untuk daging yang sudah melalui pemrosesan dan dengan daging segar, tentunya yang segar itu yang lebih baik begitu, karena belum melalui proses pengawetan seperti itu. Jadi belum ada tambahan-tambahan bahan kimia seperti itu, dan juga masih fresh. Terus setelah dipotong kemudian dimasak dan juga disajikan gitu. Kalau semua perbandingannya masa yang seharusnya kan ini kan banyak ini, kalau semua diketok sakmono langsung kadang-kadang kan perlu untuk juga walaupun berkurang, tapi kan tonggo-tonggo desa dusun atas gunung ngenteni juga kadang-kadang Riri kapan Riri korban Riri apa juga bagaimana caranya juga agar ini tetap juga bagus lah untuk masyarakat. Jadi kalau untuk daging yang harus disimpan, berarti di sini harus disimpan dalam kondisi beku atau di dalam freezer. Nah, kalau dagingnya itu beku 100%, nah itu bisa bertahan sampai 3-4 bulan. 3-4 bulan. Nah, jadi di sini harus dipastikan bahwa tempat penyimpanan atau kulkasnya itu benar-benar bisa membekukan daging yang telah disimpan tadi. Karena kalau tidak dimasukkan ke dalam pendingin itu 1 hari itu sudah dagingnya sudah ndak segar lagi begitu. Jadi kalau hanya dimasukkan ke dalam lemari es saja tanpa dimasukkan dalam freezer, nah itu kurang lebih 3 hari itu sudah ndak segar lagi gitu. Jadi berkurang ya? Ya, yang paling bagus memang di dalam freezer karena dagingnya awet, benar-benar awet seperti itu. Mbak, ini Mbak Tri, ada orang kena stunting itu kan tidak selalu orang yang berkekurangan. Nah, saya juga melihat ono wong sugih, ono sing kena stunting, ono sing wis cukupan, ono stunting, ono sing kurang gak kecukupan, gak pernah kena stunting. Ini berlaku iki. Nah, sebenarnya apa sih persoalannya? Kekurangan apa dia itu? Apakah badannya produksinya di dalam tubuhnya itu yang
tidak tercukupi atau memang ada fungsi organ yang berubah? Mungkin seperti itu. Ya, jadi kalau stunting di sini tadi kan sudah disampaikan bahwa penyebabnya itu kekurangan protein. Nah, kalau di sini selain kekurangan protein mungkin juga ada pengetahuan bagaimana pemilihan bahan makanan. Bisa jadi di sini ekonominya berkecukupan, tetapi dalam pemilihan bahan makanan diberikan yang banyak mengandung karbohidrat, misalnya cemilan-cemilan begitu ya. Nah, cemilan-cemilan di situ kan lebih banyak mengandung karbohidrat seperti snack. Snack. Snack itu. Snack-snackan. Jadi biasanya kan kita suka ya makan sambil melihat TV, kemudian kita tidak kerasa nyamil. Nah, seperti itu setelah nyamil ternyata makan siang, makan pagi dan juga makan malamnya tidak terlaksana. Jadi kita lebih suka nyamil, habis itu minum kenyang dan tidak kurang bergizi lah ya. Ya, kurang pemilihan makanannya. Kurang jadi pemilihan makanannya, lebih banyak karbohidrat yang dikonsumsi daripada protein, kemudian sumber vitamin seperti itu. Jadi protein hewan maksudnya. Ada protein hewani, ada protein nabati. Tapi di sini untuk protein hewani memang lebih bagus kualitasnya, daya serapnya lebih cepat, lebih banyak gitu daripada protein nabati. Karena kalau protein nabati di sini kan ada seratnya begitu yang menghambat penyerapan protein di dalam tubuh seperti itu. Cok mangan cireng tok ngapur. Enggak, ngerasani tonggo, ngomong jadi nonton TV, enggak pur iku ngerasani tonggo mangan cireng. Bu, ada satu lagi nih, ingin tanyain. Persoalannya pemilihan makanan. Nah, kan perlu ada edukasi. Ini panganan ini, porsi kita makan itu seperti apa? Harusnya ya. Artinya kan kita tanya begini, ini bagus piye iki kita yo. Iki polo pendem ngabe kok ngono. Terutama untuk ibu hamil, milih mangan opo. Biyen aku kadang-kadang, iki diombeni. Jangan jare dokter. Bojoku tak kei banyu tegan. Istrinya nanti. Wah, kayak gitu-gitu. Tak pikir bojoku keracunan, tapi enggak. Aku sing keracunan. Jadi di sini untuk pemilihan bahan makanan untuk ibu hamil ya ini. Ya, untuk tidak hanya ibu hamil semuanya, tapi untuk semuanya, bahwa untuk pemilihan bahan makanan itu kita tidak boleh berpusat pada satu jenis makanan saja. Misalnya kita suka pisang, jadi kita sering makan pisang, tidak memperhatikan lainnya. Jadi kita harus beragam begitu. Nah, di sini ada istilah itu isi piringku. Jadi ada karbohidrat, kemudian sayur, kemudian lauk. Nah, lauk ini bisa ada protein nabati, bisa ada protein hewani, dan akan lebih baik jika ditambah dengan buah. Nah, seperti itu. Jadi dari situ kebutuhan makronutrien yang kita kenal dengan karbohidrat, protein, dan lemak itu terpenuhi, dan juga yang mikronutriennya seperti vitamin, terus kemudian mineral yang paling berperan pada kejadian stunting itu karena memang adanya kekurangan mineral dan juga kekurangan protein, di mana mineral itu terkandung banyak di sayur, di buah, dan juga di protein nabati. Saya nabati dan hewani. Dokter ini, tapi nanti tahan nih. Sakjane Bu, ini ke Bu Maria ini. Nah, tadi jelaskan makanannya, iku kan ono duit yen ono. Nah, antisipasinya ketemu duit yen nih loh. Nah, gimana sih menurut BKKBN untuk ibu-ibu agar tidak kena stunting? Nek Pak Isiku wis terang, wis wedhus, sapi, wis iku dodolan rodok larang jane ya. Itu antisipasinya gimana, Bu? Ya, antisipasinya kita menghambat atau mencegah dulu. Artinya kita berupaya tidak ada stunting baru. Maka tadi Dinas Kesehatan sudah warning, dimulai dari remaja, diberikan edukasi untuk bagaimana bisa merencanakan kehidupan berkeluarga terkhusus. Kemudian kalau sudah menikah, hamil pun harus kita siapkan, gitu. Hamil pun harus kita siapkan. Nah, perkara stunting, gitu kan? Stunting kan bukan hanya persoalan kemiskinan, ada pola asuh, gitu. Tadi disampaikan pola asuh ya. Orang sugih kok kena stunting anaknya. Mungkin pola asuhnya karena ibunya mengejar karir, anaknya diberikan kepada pengasuhnya yang nggak ngerti gizi, ya udah. Jadi seperti itu.
Makanya mungkin kita itu harus merencanakan gitu ya untuk kapan harus menikah. Kemudian kalau sudah menikah ya hamil juga harus kita perencanakan. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu muda, jangan terlalu tua, dan jangan terlalu sering. Gitu. Saya masuk yang terlalu tua. Breset. Wis bojo 46 sik manak-mane. Aku iki dokter ini. Pak sampean niku. Bu, kalau sumama upaya untuk mencegahnya itu sekaligus antisipasinya itu seperti apa agar ya sedikit banyaknya nirulah Surabaya. Bagaimana pencegahannya untuk Kabupaten Saran ini harus seperti apa? Ya, kalau antisipasinya kita kan tadi itu ngomong stunting itu kurang gizi. Ya. Jadi gizi yang paling mudah dan paling murah sekarang ini kita dapatkan dari telur. Maka mungkin paling tidak kita harus mengkampanyekan 1 hari 2 telur untuk anak loh. Betul, latu-latu ya. Untuk anak begitu. Oke. Aduh, aku nonton Pak Is iku langsung aku mikir, kok ono hubungane Ibu Maria be Pak Is iku latu. Iya. Kanca-kanca Jawa Timur. Maria iku mau. Ya apa sih? Endok loro. Bonongen. Gak cuma cangkruan. Kanca-kanca Jawa Timur ketemu karo wong ganteng. Meskipun salah penipuan itu. Jene, saya kepada Pak Dokter ini. Pak Dokter, iki sakjane kan dulu saya itu. Kono ojo mangan brutu, berbahaya ngono. Ternyata kan brutu enak. Nah, nek ngomong-ngomong masalah brutu, bukan brutunya. Daging korban sing layak dikonsumsi. Memang kabeh layak, mungkin untuk ibu yang hamil disarankan daging sebelah mana? Kalau sebelah yang dengkul atas kan gak ada. Gimana Pak Dokter? Monggo Pak Dokter. Ya, sebelum ke daging saya tadi pengen cerita sedikit. Ya. Telur itu 1 butir cuma 1.500. Kalau 2 butir 3.000. Kalau kita ke warung, kerupuk 1 2.000. Oh iya. Kok milih kerupuk? Mending telur. Ndoknya hilang ya. Bahasa inginannya aku yang golei. Terus. Jadi daging itu pada prinsipnya ketika daging itu sudah layak untuk dikonsumsi, artinya tidak mengandung penyakit, maka daging dari ujung kaki sampai ujung dada nilainya sama. Cuma daging-daging ada yang daging premium, misalnya khas dalam itu memang lebih nilai gizinya lebih banyak dan palatabilitas rasanya lebih enak. Iya. Jadi daripada beli yang alot-alot yang untuk rawonan, tetapi ya harganya pasti lebih mahal. Nanti ada yang khusus premium cut. Ini dan prinsipnya isinya sama saja kalau kandungan gizinya. Ini kan kayak Mbak Indah ini, senengannya kan lorwati. Nah, nek jeroan niku lho. Sering lebih bagus juga dikonsumsi untuk ibu-ibu. Kalau dia jeroannya rusak Pak lorwati. Nangis terus gini. Terus nih Pak Dokter. Kalau jeroan kalau secara estetika di luar negeri itu jeroan tidak masuk dalam konsumsi manusia. Tetapi kalau di Indonesia justru kalau di desa-desa itu orang yang dianggap dihormati justru dikasih jeroan. Iya. Nah, jeroan itu kan misalnya hati itu tentu mengandung banyak purin yang bisa menyebabkan misalnya nanti asam urat. Jadi kalau yang sudah tua-tua makannya hati, makannya usus, tentu akan berdampak terhadap kesehatan. Udah ngomongin dah, cok loro hati. Enak loh tapi ini. Cok nangisan loro hati. Terus Pak Dokter, mungkin kalau itu sapi. Jadi lebih baik kalau misalnya punya pilihan untuk membeli daging, ya lebih baik beli dagingnya. Kalau jeroan itu pilihan kedua, karena memang yang paling baik ya dagingnya, bukan jeroannya. Oke. Ini sapi. Kalau mungkin hewan yang lain sama anatomis prinsipnya itu sama. Prinsipnya jadi sama, ya? Jadi daging itu dibagi menjadi 2. Ada daging merah sama daging putih. Kalau daging merah itu hasil dari sapi, kambing, domba, kerbau. Kalau daging putih dari ayam-ayaman. Saya kira gaji tadi, seneng libur. Lihat awalnya lemak. Dan alhamdulillah Jawa Timur ini terkait dengan
produksi daging, baik daging ayam maupun daging sapi semuanya surplus. Jadi untuk kebutuhan konsumsi protein hewani masyarakat Jawa Timur sudah bisa kita cukupi dari Jawa Timur sendiri. Bahkan kita berkontribusi secara nasional. Wah, luar biasa. Berarti wis cukup. Artinya untuk Jawa Timur tidak ada alasan sebenarnya untuk stunting, tergantung dari pemerintah daerahnya sendiri. Iki dianu hewan ini dibeli apa enggak, kadang-kadang diternak. Dah ono pertanyaan dah. Ada ketimbang kontak ternak. Ada, ini dari Ibu Nur Hayati Surabaya. Apakah aman memberikan daging kambing pada balita? Pengolahan yang aman seperti apa? Kare. Lah ini menjawab pertanyaan berikutnya ini adalah yang kayaknya lebih tepat bapaknya deh. Kan surplus, mestinya daging kan murah ya. Ini bingung ditanyakan. Rego daging lo mestinya terjangkau. Mosok ibu-ibu apa tuku liyane tuku klambi timbang ngasih gapo gizi ke anaknya dari Wiwi di Gresik. Winginane daging ku tak kene gak ono sing gelem. Atos nyokot sampean. Berikutnya dari Anton di Surabaya, distribusi daging harus merata nih supaya yang kena stunting tetap dapat bagian daging. Lalu dari Roni di Malang, daging kurban dideleh nang freezer tahan berapa lama? Kemudian dari Pak Ali Fauzi di Sidoarjo, untuk ahli gizi, hewan kurban kan tidak bisa memilih Pak. Kalau dapat jeroan apa aman dikonsumsi untuk anak-anak? Iku mau terus jelasin loh. Iya. Wes, saiki neng bagian dokter neng ahli gizi sih. Iku untuk tadi yang di atas itu. Ya, memberikan daging pada balita. Balita, ya. Daging kambing. Iya. Apakah aman? Aman. Nanti urusan surplus ikut takokno Pak Dokter. Monggo, Pak. Pengolahannya seperti apa? Monggo. Oke, baik, terima kasih. Untuk daging prinsipnya kepada anak-anak itu asalkan dagingnya bagus, tidak busuk, itu bisa dikonsumsi untuk anak-anak. Kemudian untuk pengolahannya tentunya di sini harus diolah dengan benar. Matang begitu ya. Takutnya kalau tidak matang itu nanti ada bakteri yang tersisa. Nah, itu nanti tidak membuat anaknya sehat, tambah membuat anaknya diare seperti itu. Betul, berbahaya Bu ya. Jadi harus tadi ada yang ditaruh freezer, aku bisa jawab. Bapak bertahan, aku bisa ngomong 1 hari gak bisa bertahan, freezer mati. Iya, tadi sempat saya singgung bahwa kalau freezernya bagus dan membeku dengan sempurna itu bisa sampai 3-4 bulan. Terus cara penyimpanannya. Jadi ada mungkin yang gelondongan besar langsung disimpan. Kemudian nanti pada saat mengambil dicairkan semuanya. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi usahakan diiris, dipotong-potong dulu digunakan secukupnya. Jadi misalnya satu iris ditaruh plastik, terus ditaruh freezer. Jadi kita ngambilnya langsung satu plastik. Jadi itu nanti aman. Baiknya itu kalau mau disimpan itu harus dicuci dulu atau enggak? Jadi di sini kalau mau pemasakan yang dibuat masakan khusus itu biasanya nggak boleh dicuci dulu ya. Tapi alangkah lebih baiknya kalau mau disimpan itu lebih baik dicuci terlebih dahulu dengan air yang bersih. Oke. Iki Dinas Kesehatan terus pundi niki urusane gak sehat. Aku yo rada bingung ke sate ojo diumbang ke atas. Harus digantung sekaligus ya. Monggo Bu, monggo. Untuk cegah stunting iki urusane cak akeh iki. Hewan kurban iki susu ngene. Iki oleh pangan mencegah stunting. Monggo Bu situ. Ya. Jadi tadi disampaikan oleh Bu Tri terkait pengolahan begitu ya. Sebenarnya untuk pemberian makanan pada bayi dan anak ini sudah ada aturannya begitu. Jadi kelompoknya itu kalau kita bagi kelompok usia, jadi 0 sampai 6 bulan itu seorang bayi harus mendapatkan ASI eksklusif begitu ya. Kemudian berapa tahun itu Bu eksklusif? 6 bulan. 6 bulan eksklusif. Maksudnya tidak ini. Nanti dari 6 bulan ke atas itu 6 bulan sampai 12 bulan itu juga ada makanan pendamping ASI, gitu. Dan ASI ini juga akan diberikan sampai anak usia 2 tahun, begitu ya. Jadi berdasarkan kelompok-kelompok usia ini, cara pemberian makanannya, olahannya ya juga disesuaikan. Begitu juga dengan tambahan menu bumbu ya. Nah, ini yang penting. Jadi sebenarnya pada usia
bayi, balita, anak-anak ini tidak perlu bumbu seperti orang dewasa. Iya. Nah, ini yang mungkin perlu ditekankan. Jadi tidak harus dikasih garam yang banyak atau penyedap rasa yang banyak. Jadi enggak. Jadi mereka belum bisa gitu ya. Merasakan seperti itu. Jadi ada masaknya. Jadi jangan buru-buru begitu ya memberikan olahan seperti orang dewasa. Itu mungkin yang perlu kami sampaikan. Jadi monggo. Jadi daging ini bisa dimanfaatkan. Begitu juga tadi bukan hanya daging, mungkin hati ya. Hati ini juga penting gitu. Mungkin diberikan pada Bu Maria balita gitu. Iya, Bu Maria, ini ada tadi pertanyaan tentang stunting. Ya, distribusi tadi ya yang harus merata supaya yang kena stunting ini dapat bagian daging juga gitu. Oh ya, itu Pak Iswahyudi itu. Pak Iswahyudi dulu ya berarti. Ya, tapi ini ada satu lagi nih dari Ibu Ruslan di Surabaya. Ada mitos bahwa daging kambing tidak boleh diberikan pada ibu hamil. Apakah benar? Bagaimana jika dapat kambing? Kan tidak iso milih kambing atau sapi. Itu. Oke, Bu, kalau kepada keluarga yang kena stunting harusnya seperti apa? Adakah tip-tip untuk memilih? Apa juga memang ya sudah karena dikasih cuma orang, tapi juga tidak perlu dikonsumsi kalau memang tidak relevan. Bagaimana, Bu? Jadi kalau sudah kena stunting itu pendampingannya khusus, intervensinya khusus. Bu Warih ini dari Dinas Kesehatan ini yang sudah memberikan trik-triknya gitu kan. Tetapi kalau keluarga yang berisiko stunting, yang potensi untuk menjadi stunting, nah ini yang perlu kita dampingi ya tadi melalui pemberian satu nutrisi yang baik gitu ya. Jadi kalau anak mau menikah, anak menikah itu kan pasti mau hamil nih. Nah supaya kehamilannya itu sehat, ya kita dampingi supaya anak ini sehat. Baik sehat fisiknya, tadi lilanya dilihat, kemudian indeks massa tubuhnya, tidak anemi. Nah, tidak anemi salah satunya ya dengan nutrisi yang baik. Di mana Bu itu nanti? Di Posyandu, di Puskesmas pelayanannya? Bisa. Jadi yang sekarang sudah ada anak yang mau menikah, calon pengantin gitu ya. Calon pengantin itu kita dampingi oleh tim pendamping keluarga yang ada di desa. Di desa ada. Kemudian ada alatnya melalui aplikasi. Anak muda kan sekarang masih pegang gadget kan. Maka BKKBN menyiapkan aplikasi yang namanya elektronik siap nikah dan siap hamil. Gitu. Saya banyak yang siap nikah nggak siap hamil. Bu. Saya nanti Pak Iswahyudi karena tahan dulu konco-konco Jawa Timur paling ini takok nek wedhus si akeh, distribusine akeh, kok si ono sing kurang. Ojo pindah channel tetep nang acara Cuma Cangkruan. Cuma Cangkruan. Yang ini fals, apa mana cintamu kepadaku? Urusannya sapi. Baik, ini tadi pertanyaan distribusi. Kalau surplus, kenapa kok ada yang masih kurang? Kok masih ada stunting? Harganya mahal. Harganya mahal. Aku ingin kan nimbang yo. Iya. Ya jadi gini, Dinas Peternakan itu salah satu tupoksinya kan produksi. Jadi memproduksi, memastikan bahwa ternak itu ada. Kemudian ternak itu dijual atau tidak tergantung pada peternaknya masing-masing. Yang kedua, kalau sudah dijual tentu peternak akan menghitung untuk menghasilkan sapi berat 1 ton itu dipelihara berapa lama dan membutuhkan pakan berapa. Jadi mahal itu tidak menjadi apa? Jadi harga itu adalah harga yang rasional, bukan mahal atau murahnya. Karena setiap daging yang dihasilkan tentu ada proses produksinya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan kurban. Kurban ini kan salah satu ibadah umat muslim. Dan mereka rata-rata ibadahnya sudah punya link ya. Oh, saya korbannya di masjid sana saja atau saya korbannya di sini saja. Jadi kami tidak bisa mengarahkan kalau korban bawa ke sana semua, enggak bisa. Tetapi di zaman modern ini banyak sekarang yang berkorban itu sudah menyerahkan korbannya kepada
lembaga. Jadi lembaga nanti akan mengumpulkan ternak kurban, dipotong, kemudian disimpan dengan cara yang benar, dikaleng dan sebagainya, kemudian diedarkan pada orang-orang yang sangat membutuhkan. Tetapi masih banyak orang yang tidak afdol kalau tidak lihat ternak kurbannya, tidak lihat di mana dipotongnya. Itu yang harus kita bikinkan bersama. Oke, itu besok pur harus saya lihat. Saya lihat. Mbak Tri, ini mungkin ada saran agar orang-orang dengan hewan korban ini bisa mendapatkan ya sedikit banyak penanganan stunting di Jawa Timur bisa berkurang lah atau juga menurun. Gimana? Baik. Kalau di sini hewan kurban itu kan dibagikan 1 tahun sekali ya. Jadi dan penanganan stunting itu tidak bisa 1 tahun sekali. Tadi benar yang dikatakan oleh Ibu Maria bahwa harus berkelanjutan. Jadi di sini setidaknya bisa membiasakan atau mengenalkan bahwa oh ini daging gitu. Jadi misalnya kepada anak jadi pernah merasakan daging dan nanti akan mau mengkonsumsi daging seperti itu. Dan Bu Arit mungkin ada saran sekaligus dalam rangka manfaat daging korban untuk dikonsumsi agar juga penanganan walaupun itu hanya 1 momen tapi minimal ibu-ibu bisa memilih yang terbaik untuk keluarganya atau yang terdampak. Monggo Bu. Ya, terima kasih. Jadi untuk penanganan stunting ini kami harapkan ibu-ibu khususnya yang mempunyai balita mulailah memilih beragam makanan. Salah satunya adalah yang penting adalah protein hewani. Jadi protein hewani didapatkan dari salah satunya nanti daging kurban, baik itu sapi, kambing maupun domba. Tanpa mensisikan juga pentingnya juga protein nabati. Mungkin itu yang harus kita konsumsi banyak nggak darah tinggi ya. Kalau untuk balita tidak masalah, tapi kalau memang untuk ibu hamil ini yang memang harus dibatasi, tapi dilihat dulu apakah ibu hamil ini termasuk resiko tinggi atau tidak. Gitu, seperti itu. Bapak-bapak hati-hati, malah dasip tok sing digowo. Bu Maria, mungkin ada saran sekaligus harapan kepada masyarakat Jawa Timur agar manfaat daging korban ini bisa betul-betul menjadi penanganan antisipatif lah stunting di Jawa Timur. Monggo Bu. Ya, terima kasih. Jadi mudah-mudahan dengan ibadah bersama ini dari umat muslim untuk mengkorbankan hewan ini menjadikan satu motivasi ya bagi ibu-ibu untuk tentu saja memenuhi gizi bagi si balitanya agar tidak stunting. Jadi olah yang benar gitu ya. Jadi jangan terlalu matang, tingkat kematangannya juga harus dipenuhi dengan standar. Mungkin sekarang di YouTube atau apa sudah bisa kita cari linknya. Bagaimana cara mengolah daging yang benar terkhusus adalah untuk balita-balitanya. Luar biasa, terima kasih Pak Is, Mbak Tri, terima kasih Bu Warid, Bu Maria. Konco-konco Jawa Timur, saya juga mengucapkan selamat melaksanakan ibadah Idul Adha, Idul Korban tanggal 29 sesuk nek sumama mau dadi Mas Pur dan konco enten ono kupone ya. Dadi sumama butuh-butuh dulur-dulur kayak ini teman-teman saya. Moga-moga ibadah Idul Adha ini memberikan juga dampak selain selain ibadah tapi juga bisa memberikan dampak bagi kesehatan masyarakat, bisa juga menjadi bagian dari penanganan stunting di Jawa Timur. Mandar mugo gawe manfaat ke masyarakat. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ha! Scooby-Dooby-Doo. Nek pas dibeleh gak dibakek nel tonggo iku sing nyembelih ketoke medit jarene Pak Iswayati. Oh Scooby-Dooby-Doo, where are you? Oh ya mo, where are you? Asik asik. Scooby-Dooby-Doo, where are you? Where are you? Jarene Bu Maria stunting ono kudune ditambahi protein ono hewani tutu hewani gara-gara hewani ojo mangan
hati. Oh, loro hati terus gak jelas pur. Oh, Scooby